Bismillah, materi selanjutnya adalah gaya belajar auditoria. Adapun pengertian atau definisi dari gaya belajar auditoria, yaitu auditoria atau belajar dengan cara mendengarkan, merupakan model di mana siswa lebih dapat menyerap informasi melalui apa yang dia dengarkan. Ia mengandalkan pendengarannya sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Artinya, kita harus mendengar baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi yang diberikan oleh guru. Anak tipe ini lebih mudah memahami pelajaran yang disajikan dalam bentuk suara, misalnya YouTube, dan ia akan mengalami kesulitan pada pelajaran yang disajikan dalam bentuk tulisan, tabel, dan lain-lainnya. Adapun ciri-ciri dari gaya belajar auditoria. Ciri yang pertama yaitu cara belajar mendengarkan musik atau program audio lainnya. Nah, anak belajar dengan cara auditoria ini lebih mudah memahami pelajaran dengan cara ia mendengarkan musik ataupun program lainnya. Ciri yang kedua yaitu lebih suka mendengarkan daripada membaca. Ciri yang ketiga adalah berkonsentrasi lebih baik dengan musik. Nah, anak dengan ciri auditoria ini lebih mudah berkonsentrasi dalam pelajaran apabila ia mendengarkan musik karena ia menggunakan indera pendengarnya untuk mendengarkan atau memahami dari penjelasan guru yang diberikan kepadanya. Ciri yang keempat yaitu belajar bersama teman dan berdiskusi. Anak dengan gaya auditoria ini lebih suka dengan cara belajar dengan cara berdiskusi, berargumen, mencari kesimpulan secara bersama-sama. Ciri yang kelima yaitu berbicara sendiri saat beraktivitas. Maksudnya di sini yaitu belajar sambil berbicara atau menulis sambil mendengarkan musik. Ciri yang keenam yaitu menggerakkan bibir dan bersuara meskipun pelan ketika membaca. Nah, ciri anak auditoria ini lebih cenderung ketika membaca suaranya dipelankan. Tidak seperti dengan anak visual, ia lebih cara membacanya lebih besar. Ciri yang selanjutnya yaitu mudah mengingat nama dibandingkan wajah. Berbeda dengan anak visual, dia lebih mudah mengingat wajah daripada nama karena anak dengan cara visual ini menggunakan matanya untuk dapat memahami informasi yang diberikan gurunya, sedangkan anak auditoria ini menggunakan indera pendengarannya, sehingga anak auditoria lebih cenderung mengingat nama dibandingkan wajah. Ciri yang selanjutnya yaitu pandai bercerita dengan menggunakan nada suara berbeda, karena anak auditoria ini sering mendengarkan suara-suara lain. Misalnya dia mendengarkan suara dari YouTube dan lain-lainnya, sehingga dia mendapatkan nada-nada dari suara yang ia dengarkan. Ciri yang selanjutnya yaitu memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung. Nah, mengapa di sini dia memiliki ciri menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara sulit menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung? Karena anak auditoria ini cenderung mendengarkan, jadi dia tidak terbiasa untuk menulis secara langsung, seperti menulis secara langsung di papan tulis maupun lain-lainnya. Ciri selanjutnya yaitu kurang suka menulis dan lebih suka dibacakan. Nah, mengapa anak auditoria ini lebih suka menulis atau lebih suka dibacakan? Karena anak auditoria ini kembali lagi dia suka mendengarkan, jadi dia tidak suka menulis dan dia lebih suka dibacakan oleh gurunya. Adapun karakteristik dari anak gaya belajar auditoria, yang pertama yaitu semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran. Nah, maksudnya di sini yaitu
anak tipe ini lebih mudah memahami pelajaran yang disajikan dalam bentuk suara atau harus mendengarkan baru kemudian ia bisa mengingat dan memahami informasi yang diberikan oleh guru. Karakteristik yang kedua yaitu kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung. Nah, mengapa di sini menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung? Karena mengapa kesulitan? Karena anak ini semua informasi yang didapatkan atau pelajaran yang didapatkan dari gurunya yaitu dilakukan dengan cara pendengaran. Jadi dia sulit untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan. Nah, karakteristik untuk yang ketiga yaitu kesulitan menulis ataupun membaca. Nah, anak dengan karakteristik auditory ini lebih cenderung untuk mendengarkan sehingga dia kurang dalam menulis dan membaca. Karakteristik yang keempat yaitu suka mengingat sesuatu daripada apa yang didengarkan daripada apa yang dilihat. Yang kelima adalah senang membaca dengan mengeluarkan suara pelan. Yang keenam adalah senang mendengarkan, pandai meniru nada ataupun irama. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran auditory ini. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan dari anak yang gaya belajarnya dengan cara auditory yaitu jika melakukan presentasi suatu hasil kerjanya dapat dilakukan dengan baik. Mengapa? Karena dia memiliki tata bahasa yang baik, irama atau intonasi yang baik, dan mendapatkan informasi-informasi atau dia dapat membuat suatu presentasi itu lebih menarik karena memiliki banyaknya informasi-informasi yang didapatkan dari hasil pendengarannya tersebut. Nah, kelebihan yang kedua yaitu dapat dengan mudah menirukan perkataan orang lain dalam waktu yang singkat. Di sini mengapa kelebihannya dapat dengan mudah menirukan perkataan orang lain dalam waktu singkat? Karena anak auditory ini cenderung mendengarkan. Jadi dia dengan mudah dapat menirukan perkataan orang lain. Kelebihan yang ketiga yaitu memiliki tata bahasa yang baik. Nah, di sini anak auditory ini dengan pendengaran yang didengarkan dari beberapa sumber, maka secara tidak langsung anak ini memiliki tata bahasa yang baik. Selanjutnya adalah kekurangan dari pembelajaran auditory ini. Yang pertama yaitu tidak membaca dengan baik. Nah, anak dengan gaya auditoria ini tidak membaca dengan baik karena dia menggunakan indera pendengarannya untuk mendapatkan informasi atau memahami sesuatu dengan cara mendengarkan, bukan dengan membaca. Kekurangan yang kedua yaitu susah mengingat sesuatu jika membacanya tanpa menggunakan suara. Nah, di sini anak auditory ini cenderung mendengarkan sehingga dia kurang untuk membaca pembelajaran yang diberikan oleh gurunya, sehingga dia susah mengingat sesuatu jika dibacakan langsung oleh gurunya. Kekurangan yang ketiga yaitu susah diam dalam waktu cukup lama. Nah, anak auditory ini dalam beraktivitas atau dalam pembelajaran cenderung aktif. Misalnya, dalam pembelajaran dia harus mendengarkan sesuatu yang membuat pembelajarannya itu lebih menarik. Misalnya, dalam pembelajaran matematika, dia lebih mudah memahami pembelajaran matematika ketika ia mendengarkan musik, misalnya lagu atau sebuah film atau
lain-lainnya. Nah, kekurangan yang keempat yaitu mudah terganggu dengan kebisingan. Nah, anak ini dengan cara pembelajaran Doteria ini mudah terganggu dengan kebisingan karena ketika anak-anak atau temannya bising atau ribut ketika ia belajar, maka pendengarannya akan terganggu sehingga dia susah untuk memahami atau mendapatkan informasi dari pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.